Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Benaran yang kami kasihi, dimanapun saat ini Saudara berada. Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap keluarga diberkati oleh Tuhan. Karena kita mau percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dalam segala hal Tuhan itu baik, dalam segala hal Tuhan menyertai, dalam segala hal Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan kembali bersama-sama mempelajari satu kebenaran firman Tuhan. Yang saya percaya firman Tuhan hari ini akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan saya ambil di dalam Mazmur, pasalnya yang ke-100, ayatnya 1 sampai yang ke-5. Tetapi sebelum kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk kita tunduk kepala, kita mohon pimpinan Tuhan dan mohon penyertaan Tuhan sehingga firman yang akan kita pelajari bersama-sama menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih karena hari ini kami boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Bersama-sama dengan keluarga kami datang memuji, menyembah, dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebentar kami akan memperhatikan dan merenungkan firman Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, buka hati kami, telinga kami, pikiran kami, sehingga firman yang kami terima menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-100. Ayatnya 1 sampai yang ke-5. Sekali lagi, firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-100, ayatnya 1 sampai yang ke-5. Saya akan menolong membacakannya dan Bapak, Ibu, dan Saudara bisa memperhatikan dan menyimaknya. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan suara nyaring dan syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, kalau ada satu pertanyaan yang disampaikan kepada kita, kira-kira dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara, hal apa yang mendorong atau hal apa yang menjadikan kita memiliki semangat hidup? Jawabannya pasti berbeda-beda. Ada yang mengatakan yang membuat kita memiliki semangat hidup adalah keluarga, suami, istri, atau anak-anak. Mungkin ada yang menjawab yang menjadikan kita memiliki semangat hidup adalah pekerjaan. Setelah mendapatkan pekerjaan, lalu selanjutnya adalah posisi, jabatan. Setelah posisi atau jabatan, lalu dilanjutkan dengan fasilitas yang diberikan sebagai penunjang di dalam melakukan pekerjaannya. Atau kalau bertanya kepada anak-anak, apa yang membuat semangat? Prestasi. Juara 1, juara 2, juara 3, menjadi juara paralel di sekolahannya, itu menjadikan dia menjadi orang yang bersemangat. Atau juara dalam lomba, pasti akan membuat dia bersemangat. Atau kalau ditanya sebagai karyawan, apa yang membuat dia senang, bersemangat? Mungkin salah satunya adalah ketika mendapatkan predikat sebagai karyawan teladan, karyawan terbaik. Atau yang lainnya, saudara, tantangan. Tantangan juga bisa menjadi pemicu di dalam seseorang itu memiliki semangat hidup. Bahkan saya pernah mendengar seseorang yang bilang, apa yang membuat dia bersemangat hidup? Salah satunya adalah hutang. Saya agak bertanya-tanya, kenapa hutang menjadi salah satu semangat hidup? Ya, karena kalau tidak berhutang, tidak memiliki gairah hidup. Kalau berhutang, memiliki semangat hidup, artinya bekerja lebih tinggi, bekerja lebih keras, supaya dapat membayar. Bersyukur kalau memiliki semangat untuk hutang, tetapi juga memiliki semangat untuk membayarnya. Bukan memiliki semangat yang tinggi untuk hutang, tetapi ketika ditagih, lari dari tanggung jawabnya. Nah, saudara dikasih Tuhan,
Bagaimana dengan situasi yang terjadi dengan kehidupan kita saat ini? Kita saat ini berada dalam situasi di mana kita hidup dalam himbauan dari pemerintah. Bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Salah satunya adalah ibadah di rumah. Jemaat mula-mula ini yang dilakukan. Mereka beribadah bersama-sama di rumah, memecahkan roti bersama-sama, dan membagikan apa yang mereka miliki untuk kepentingan bersama-sama. Tetapi dalam kehidupan kita, saudara, kita biasa beribadah di dalam gedung gereja. Dan tentunya ketika kita bersama-sama beribadah di rumah, ini menjadi sesuatu yang berbeda. Tetapi saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita semua tentang yang pertama adalah bahwa ibadah harus berangkat dan berawal dari yang namanya semangat dan hati yang gembira. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, saya akan membacakannya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Diikuti dengan datanglah ke pelatarannya dengan sorak-sorai. Masuklah ke dalam pintu gerbangnya dengan ucapan syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, dan bersyukurlah. Saudara dikasih Tuhan, Daud menjelaskan dan Daud mengatakan kepada seluruh jemaat dan kepada seluruh umat bangsa Israel bahwa hal di dunia ini yang paling membuat Daud bersemangat, yang membuat Daud berantusias dan bergairah adalah ketika Daud datang ke rumah Allah, Daud datang ke bait Allah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu adalah hal yang membuat Daud bersemangat di dalam hidupnya. Selain itu, saudara, itu adalah bonus yang Tuhan berikan kepada Daud. Pertanyaannya, saudara, kenapa Daud berantusias ketika datang beribadah kepada Tuhan? Kenapa Daud bergairah? Kenapa Daud senang bersorak-sorai? Kenapa ketika Daud datang kepada rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan? Karena di dalam ibadah itulah kesempatan dan momentum yang dimiliki oleh Daud untuk dapat membalas semua kebaikan Tuhan. Karena apa? Semua yang baik Tuhan berikan kepada Daud. Semua yang indah Tuhan berikan kepada Daud. Tuhan memberikan semua yang baik kepada Daud. Dan Daud merasa, saudara, bahwa Daud tidak dapat membalas semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi dengan semangatnya, dengan sukacitanya, dengan rasa gembiranya, ketika Daud datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan, disitulah Daud merasa bahwa Daud dapat membalas apa yang telah Tuhan berikan kepada Daud, meskipun itu tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan. Tetapi Daud merasakan bahwa dia dapat menunjukkan kasihnya, menunjukkan kesetiaannya, menunjukkan pengabdiannya kepada Tuhan ketika Daud memiliki semangat untuk Daud memuji dan menyembah Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, hal ini yang terjadi dan yang kita alami saat ini. Kita semua terbiasa dengan beribadah di dalam gedung gereja. Ada alat musik yang lengkap, seperti yang di belakang saya. Ada drum, ada keyboard, ada gitar, ada bass, ada saksofon, ada LCD. Kita bisa tinggal duduk, diam, memperhatikan, datang ada yang menyambut. Ketika memberikan persembahan, ada yang menolong mengedarkan kantong persembahan. Ketika pulang, saudara dan saya mendapatkan ucapan selamat, Tuhan Yesus memberkati, hati-hati di jalan. Saudara, itu yang terjadi. Tetapi bagaimana dengan keadaan yang terjadi dengan kita saat ini? Ibadah kita diadakan di rumah masing-masing. Pakai gitar, ya mungkin ada gitarnya. Mungkin ada fotokopiannya.
Kalau fotokopiannya jelas, kalau tidak buram. Memberikan persembahan harus diantar, datang ke gereja. Yang rumahnya dekat mungkin bisa, tetapi bagaimana yang rumahnya jauh? Mungkin tidak banyak orang, hanya sedikit orang yang datang beribadah. Tidak ada yang menyambut, tidak ada yang mengantarkan pulang, dan lain sebagainya. Pasti saudara rasanya akan berbeda. Saya pun merasakan ketika datang ke gereja, hanya ada sedikit orang, tidak banyak orang. Biasanya ibadah banyak orang, sekarang ibadah hanya sedikit orang, bahkan tidak ada orang. Saudara, sesuatu rasanya berbeda. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ada satu hal yang perlu kita jaga, dan ada satu hal yang perlu kita pertahankan bersama-sama adalah bahwa semangat dan sukacita kita. Ada 1 orang, 2 orang, ada 5 orang. Saudara, kita harus tetap bersemangat meskipun sedikit orang. Tidak ada gitar, atau mungkin ketika menyanyi suaranya fals, saudara harus tetap semangat. Saudara harus tetap semangat. Meskipun tidak ada fasilitas yang menunjang kita di dalam kita beribadah. Lihat layar, lihat handphone. Kalau gambarnya bagus, pasti senang. Tetapi bagaimana kalau gambarnya buram? Saudara harus tetap bersemangat. Tidak ada yang memberikan semangat, tetap semangat. Tidak ada mic-nya, saudara harus semangat. Tidak ada yang menyambut, saudara harus bersemangat. Tidak ada yang mengantarkan pulang, saudara kita harus bersemangat, saudara. Satu hal, saudara, yang perlu kita pikirkan bersama-sama, dan satu hal yang perlu kita sadari bersama-sama bahwa ini adalah kesempatan untuk kita bersama-sama keluarga. Untuk apa? Untuk melayani bersama-sama. Minggu ini siapa yang menjadi MC? Besok siapa yang menjadi MC? Minggu ini di dalam keluarga siapa yang berdoa syafaat? Siapa yang besok berdoa syafaat? Saudara, satu hal yang perlu kita sadari bersama-sama adalah jangan berikan kesempatan kepada iblis untuk menghancurkan semangat dan rasa sukacita kita. Jangan pernah berikan kesempatan kepada iblis untuk menghancurkan semangat kita di dalam ibadah. Datanglah kepada Tuhan dengan semangat. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Datanglah kepada Tuhan dengan puji-pujian. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang bergembira. Karena apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, apapun yang kita berikan untuk Tuhan, lakukan dalam nama Tuhan. Dan lakukan dengan hati yang penuh gembira, lakukan dengan hati yang penuh dengan semangat. 1, 2, 3 orang berkumpul dan sepakat menyebut nama Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Yang pertama, saudara, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan semangat yang tinggi, dengan hati yang gembira, untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, saudara, tetap meyakini dan mengimani bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu baik. Di dalam ayat yang kelima, saya akan membacakannya, Bapak Ibu silakan memperhatikannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan mengatakan kepada kita, saudara, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara dikasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu dinyatakan dan dicurahkan Tuhan kepada Daud itu melimpah. Semua yang baik Tuhan berikan kepada Daud. Semua yang baik Tuhan berikan kepada Daud. Bagaimana dari seorang gembala yang hanya 2-3 ekor, lalu Daud menjadi seorang pahlawan, lalu Daud menjadi seorang panglima, menjadi seorang pemimpin, lalu Daud dieluk-elukan. Bahkan pada puncaknya Daud menjadi seorang raja yang termasyhur, yang belum pernah ada raja seperti Daud dalam memimpin bangsa Israel. Meskipun saudara dikasih Tuhan, ketika Daud mengalami kebaikan Tuhan, ketika kebaikan Tuhan dicurahkan melimpah untuk Daud, saudara, bukan berarti Daud itu tidak pernah mengalami hal-hal yang tidak baik. Saudara, kebaikan Tuhan dicurahkan kepada Daud melimpah. Tetapi bukan berarti bahwa ketika kebaikan itu dicurahkan, Daud tidak mengalami hal yang tidak baik. Saudara, Daud sudah pernah direndahkan oleh kakak-kakaknya. Saudara, Daud pernah dikejar-kejar, bahkan dia diancam dibunuh oleh Saul. Saudara, Daud pernah melakukan yang namanya kesalahan.
Daud pernah berduka karena dia kehilangan anaknya. Saudara, Daud tidak diizinkan oleh Allah untuk membangun bait Allah. Kenapa? Karena tangan Daud terlalu banyak menumpahkan darah. Dan pembangunan bait Allah itu diizinkan oleh Allah, yang meneruskan adalah Salomo anaknya. Daud tidak diizinkan. Daud mengalami kebaikan Tuhan, tetapi Daud tidak diizinkan untuk membangun bait Allah. Saudara, ini hal-hal yang tidak baik yang dialami oleh Daud. Tetapi saudara dikasih Tuhan, ketika Daud mengalami hal yang tidak baik, satu keyakinan yang tetap diyakini oleh Daud adalah bahwa Tuhan itu baik. Daud tetap meyakini bahwa kasih setia Allah itu dinyatakan sampai selama-lamanya. Dan kasih setianya itu tetap dinyatakan Allah turun-temurun atas keturunannya Daud. Saudara dikasih Tuhan, mungkin dalam beberapa saat ini, dalam beberapa hari ini, sulit bagi kita untuk mengatakan Tuhan itu baik. Mungkin sulit untuk kita mengatakan bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita, Tuhan mendengarkan doa kita, Tuhan mengabulkan doa kita, Tuhan peduli dan Tuhan mengerti. Saudara, mungkin itu sulit. Karena kita semua tahu bahwa keadaan yang kita alami, keadaan yang terjadi sekarang, semua setuju bahwa keadaannya tidak baik. Saudara, virus corona hampir menghentikan banyak sendi-sendi dalam kehidupan manusia. Kita melihat banyak mal-mal dan tempat-tempat pusat perbelanjaan semua sepi. Rumah sakit dibatasi untuk pengunjungnya, tidak boleh ada kunjungan. Orang mau resepsi, orang mau punya hajatan, saudara, mereka tidak jadi. Mungkin ada beberapa yang diundur. Padahal kita tahu persiapannya sudah dilakukan jauh-jauh hari. Bahkan ada beberapa yang melakukan resepsi dan itu dibubarkan. Saudara, tempat keramaian ditutup. Atau beberapa yang dibatasi. Saudara, banyak pekerja yang diliburkan. Banyak pekerja yang dirumahkan. Banyak pedagang-pedagang mengeluh, banyak pengemudi transportasi, mereka mengeluh. Bahkan beberapa dokter kita tahu dikabarkan, mereka meninggal ketika mereka bertugas. Banyak yang kehilangan, banyak yang berduka, banyak yang bersedih. Saudara, satu pertanyaannya, bagaimana kehidupan kita nanti? Bagaimana nasib kita nanti? Keadaannya tidak baik, saudara. Keadaan yang kita alami sekarang sedang tidak baik. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi masih ada kesempatan buat kita. Kita masih memiliki harapan, kita masih memiliki iman. Saudara, kita masih memiliki Tuhan, kita masih memiliki Yesus, kita masih punya doa. Kita masih punya janji yang Tuhan berikan kepada kita. Keadaan yang terjadi memang tidak baik, tetapi kita punya iman. Keadaannya tidak baik, tetapi kita punya harapan. Keadaannya, situasinya tidak baik, tetapi kita punya doa. Keadaannya tidak baik, tetapi kita punya Tuhan Yesus. Saudara, kita masih bisa berdoa bersama-sama. Saudara, kita masih bisa meyakini pertolongan dan janji setia Tuhan. Saudara, kita masih percaya bahwa janji Allah itu ya dan amin. Saudara, kita masih tetap harus percaya bahwa kasih setia Allah, penyertaan Allah, itu dinyatakan tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah habis dan selalu dinyatakan turun-temurun di dalam kehidupan bagi setiap kita yang mau percaya kepada Tuhan. Saudara, kita masih punya harapan. Kita masih bisa berdoa untuk situasi bangsa ini. Kita masih punya doa untuk para pemimpin-pemimpin bangsa kita yang mereka berjuang memikirkan supaya tidak terjadi korban lagi. Saudara, kita masih punya harapan untuk menjaga kesehatan kita dan menjaga kesehatan lingkungan. Saudara, kita masih punya keyakinan bahwa Tuhan selalu mendengarkan setiap doa kita. Saudara, satu hal, tetap percaya kepada janji Tuhan. Saudara, satu hal, tetap pegang firman Tuhan. Saudara, satu hal, saudara, kita harus tetap meyakini bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita dan Tuhan melindungi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan berjanji dan karena Tuhan ingin menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Karena kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Dan kasih setia Tuhan, kesetiaannya dinyatakan buat kehidupan kita untuk turun-temurun. Tetap percaya, tetap meyakini segala janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang kasih Tuhan, dua hal ini yang menjadi perenungan bagi kita saat ini. Bagi saudara dan saya, mari tetap kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan keyakinan, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan mari kita tetap meyakini bahwa kita punya Tuhan Yesus yang baik. Meskipun keadaan dan situasinya tidak baik, tetapi kita punya Tuhan Yesus yang berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kita dan menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepada Tuhan pagi ini mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam segala hal kami mau tetap datang beribadah kepada Tuhan dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Dan kami mau tetap meyakini bahwa Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan janjinya, Tuhan yang tidak pernah melalaikan janjinya, dan Tuhan yang berjanji akan menyertai kehidupan kami sampai akhir zaman. Tuhan yang peduli, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur karena pagi ini kami diteguhkan kembali oleh firman Tuhan. Dalam segala hal, Tuhan itu baik. Dalam segala hal, Tuhan teramat baik. Kami mau tetap beribadah kepada Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kami, untuk kami melayani Tuhan. Dan kami mau tetap pegang janji Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan dinyatakan selama-lamanya, dan penyertaan Tuhan sampai seterusnya. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.